Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semuanya, juga kepada para tetangga, kawan-kawan yang sudah mensupport, mendoakan sehingga bisa terlaksananya acara pernikahan putra kami tadi siang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya sengaja live di Facebook ini dengan harapan untuk menyimpan dokumen, yaitu memberikan sebuah nasihat pernikahan untuk anak kami Muhammad Iran. Wahai anakku, hari ini adalah hari di mana kamu sudah mulai memikul sebuah beban yang berat di pundakmu, yang mana beban ini pernah dirasakan oleh ayahmu beberapa puluh tahun silam. Maka mulai hari ini engkau wajib melaksanakan nasihat sebagaimana yang Allah firmankan, wa asiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah istrimu dengan patut. Yaitu para ulama menafsirkan ayat ini bahwa kamu harus memperlakukan istrimu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Anakku Muhammad Iran, ketahuilah bahwasannya jika seorang ayah melepaskan anak lelakinya untuk menikah, maka perasaan yang ada di dalam dirinya adalah perasaan khawatir, yaitu khawatir engkau tidak bisa membimbing, membawa keluargamu menuju kebaikan, yang mana kita sama-sama tahu begitu berat tugas seorang suami, apalagi sudah menjadi ayah. Maka segala sesuatu akan disandarkan
kepada suami. Saat seorang istri melakukan kesalahan, maka akan tertera tersebut nama suaminya. Misal istrimu yang bernama Dinda, Ananda Dinda, misalkan melakukan sebuah kesalahan, maka masyarakat akan menilai dan mengatakan, tuh lihat, Ibu Iram begini, begini, dan begitu. Namamu yang terbawa. Berbeda halnya jika dirimu melakukan kesalahan, tidak akan disebutkan oleh masyarakat, tuh Pak Iram atau tuh Pak Dinda melakukan kesalahan begini dan begitu. Maka di sini saja sudah menjadi bukti bahwasanya di dalam sosial masyarakat pun tugas seorang suami begitu berat. Semua kesalahan yang terjadi di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari suaminya. Bahkan seorang suami yang sholih pun kelak akan bisa terjegal ketika dia akan masuk ke dalam surga. Begitu banyak pertanyaan yang akan dilayangkan kepadanya. Kenapa istrimu begini? Kenapa istrimu begitu? Kenapa anakmu begini? Kenapa anakmu begitu? Begitu berat tanggung jawab seorang suami, seorang ayah di dalam kehidupannya. Maka sebagai seorang suami, kamu harus bisa lebih menyiapkan 1000 kali kesabaran yang ekstra. Bahkan harus lebih mempersiapkan diri menjadi benteng, menjadi pagar terakhir di dalam keluarga. Ketika sesuatu terjadi di dalam keluarga, maka semuanya tanggung jawab kamu. Maka jadilah lelaki yang kuat, yang tegar menghadapi kehidupan. Jangan menjadi lelaki yang cengeng, jangan lelaki yang baperan, yang ketika tersinggung oleh istrinya berlarut-larut marah dan meninggalkan istrinya. Dan kamu juga harus ketahui, anakku, yaitu jika seorang ayah melepaskan putrinya di dalam pernikahan, maka kekhawatirannya jauh lebih besar dari seorang ayah laki-laki. Karena bagi seorang ayah yang memiliki anak perempuan kemudian dinikahi oleh seorang lelaki, maka dia, seorang ayah ini adalah cinta pertama dari putrinya. Seorang ayah adalah cinta pertama dari putrinya. Putrinya yang sejak kecil dididik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dijaga dan dilindungi dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raganya. Maka ketika dia akan dinikahi oleh seorang lelaki, akan timbul di dalam hatinya rasa khawatir yang sangat luar biasa. Di dalam hati dan pikirannya akan selalu berkecamuk, apakah lelaki ini memang layak untuk melindungi anakku? Apakah seorang lelaki ini bisa menjaga, melindungi, membimbing seperti aku dulu membesarkan putriku? Maka begitu besar kekhawatiran seorang ayah ketika dia melepas anak perempuannya untuk dinikahi oleh orang lain. Dan kamu, anakku, harus tahu perasaan seorang ayah itu. Maka kamu jangan sia-siakan istrimu.
kamu jaga dia, kamu buktikan kepada ayahnya bahwa kamu bisa jauh lebih menjaga dari ayahnya. Berikan ketenangan kepada jiwanya. Perlakukan dia dengan baik, perlakukan dia dengan lembut, perlakukan dia jauh lebih baik dari ayahnya memperlakukan anaknya. Sungguh luar biasa kekhawatiran seorang ayah, terlebih ketika sang ayah nanti melepas putrinya keluar dari rumahnya. Ketika anak perempuannya dibawa menuju tempat tinggal bersama suaminya. Mungkin siang dan malam sang ayah ini akan senantiasa memikirkan keadaan putrinya. Apakah putrinya sudah makan? Apakah putrinya sehat? Apakah putrinya diperlakukan dengan baik? Apakah putrinya diperhatikan dengan baik keadaannya? Maka jaga dia dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak akan bisa menebus kekhawatiran dari ayah istri kita selama kita tidak bisa membuktikan kepada si ayah bahwa kita benar-benar lelaki yang layak dan mampu menjaganya. Maka hindarkan untuk berkata kasar kepada istrimu, untuk memakinya. Luaskan kesabaranmu. Terlebih para ulama sudah memiliki banyak metode di dalam mengkabarkan kepada kita bagaimana kita saat mendidik seorang istri. Hindarkan untuk main tangan selama masih bisa diselesaikan dengan perkataan. Selama bisa dilakukan, dinasihati dengan perkataan yang baik, kalimat yang baik, maka lakukan dengan penuh kebaikan. Oleh karena itu, buktikanlah kepada ayahmu, kepada ayah istrimu, kepada keluarga istrimu, kepada ibunya, bahwa kamu adalah laki-laki yang memiliki kualitas yang baik di dalam menjaga istrimu. Sungguh, siang dan malam, kegundahan, kekhawatiran seorang ayah ketika melepaskan putrinya dinikahi oleh lelaki lain tidak akan tergantikan dengan apapun di hatinya. Siang dan malam, detik ke detik akan selalu terfikirkan. Karena seorang ayah yang baik akan senantiasa memberikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih untuk melindungi putrinya. Apalagi seorang ayah akan tersobek hatinya, akan terluka jiwanya jika sampai mendengar anak perempuannya diperlakukan dengan penuh ketidakbaikan. Tangan seorang suami yang pernah menampar menyentuh badan jasad istrinya, maka ada jiwa seorang ayah yang sangat terluka. Akan ada kegundahan, kegulanahan, dan itu akan susah dihapuskan. Maka jaga tanganmu, jaga lisanmu kelak untuk selalu berbuat baik dan hindarkan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada istrimu. Seorang wanita telah disifatkan berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Maka ketika dia dibiarkan, maka dia akan tetap bengkok. Dan jika kita paksa luruskan, maka dia akan patah. Oleh karena itu, benar-benar engkau harus menjadi seorang suami yang pandai menasihati istrimu. Ketika mungkin tidak ada alasan bagi seorang suami untuk mengatakan, aku sudah berkali-kali menasihatinya.
tapi dia tetap tidak berubah, maka terserah dia saja. Tidak ada kamu seorang lelaki untuk mengatakan seperti itu. Jika kita memiliki hal yang tidak disukai di dalam istri kita, maka cari hal-hal lain yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu, maka carilah sisi lain yang pasti ada bisa menyenangkan hatimu. Mungkin ada seorang wanita yang pendiam, mungkin ada seorang wanita yang cerewet, mungkin ada juga seorang wanita yang susah ditebak keadaannya. Tapi itulah tugas seorang lelaki, yang mana merupakan makna dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna qawam di sini adalah mencakup sebuah jiwa kepemimpinan yang sangat luas, yang dimana seorang pemimpin hadir bukanlah hanya sebagai tukang hukum, yang dimana seorang lelaki, seorang pemimpin hadir bukan hanya sebagai seorang pemberi sanksi, tapi dia bertugas sebagai pelindung, dia sebagai penjaga, dia sebagai benteng terakhir bagi keluarganya. Oleh karena itulah, sebagai seorang lelaki, kamu harus selalu mencari jalan untuk bagaimana bisa memahami dan mengerti seorang wanita. Dalam hal sebuah pernikahan, Rasulullah SAW tidaklah memberikan batasan yang sulit, yaitu hanya sekedar jika kamu makan, seorang suami, maka istrimu pun harus makan. Jika kamu seorang suami berpakaian, maka istrimu pun harus berpakaian. Artinya, ada hal yang harus lebih didahulukan dari kata jika kamu makan, maka istrimu pun harus makan. Seorang suami ditakdirkan untuk bisa lebih berbagi kepada istrinya dalam hal apapun. Mungkin tidak sedikit seorang suami yang dia sendiri perutnya masih kelaparan, dan dia memprioritaskan istrinya untuk bisa lebih kenyang dahulu, baru dia makan. Kita adalah kaum lelaki yang Allah takdirkan memiliki tulang dan tubuh yang kuat. Kita diibaratkan dengan pepatah di masyarakat ibarat sebuah kaleng, yang mana kaleng dia dijemur, kemudian dia ditendang, dia dipres, dia dilempar, dibuang-buang, dia tetap bisa bertahan. Adapun seorang wanita disifati dengan sifat berlian, yang dimana dia harus kita benar-benar jaga sebagai seorang suami. Yang mana sifat berlian adalah ditempatkan di dalam tempat yang terlindung, di dalam tempat khusus yang spesial di dalam rumah kita, memiliki kedudukan yang mulia, yang dimana dia tidak bisa sembarang kita keluarkan. Ketika dia telah tergores, maka akan turun nilai kemuliaannya. Oleh karena itu, jaga istrimu lebih-lebih dari engkau menjaga dirimu sendiri. Jaga keluargamu lebih-lebih dari engkau menjaga dirimu sendiri. Bagi seorang lelaki, keluarga wajib dijaga melebihi dari nyawanya sendiri. Jika di dalam pepatah Cina ada dikatakan, bagi seorang lelaki, dia dicaci, dimaki, dihina, itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi, seorang lelaki memiliki batasan, yang mana batasan itu tidak boleh dilanggar, yaitu diantaranya adalah ibunya, kemudian istrinya, dan anaknya. Maka seorang lelaki harus bisa lebih tabah ketika dia dicaci, dimaki di luaran.
Mungkin di saat kita bekerja, kita hanya sebagai orang yang berada di bawah, kita mempunyai atasan yang rewel, kita harus bisa lebih bersabar. Kita harus lebih bisa menyingkirkan kebaperan di dalam hati kita ketika kita misalnya diomelin oleh atasan. Itu semua kita lakukan tidak lain hanyalah demi nafkah yang kita dapatkan untuk bisa menghidupi anak istri kita. Anakku, kehidupan seorang lelaki tidaklah lebih sederhana yang mungkin kau bayangkan saat ini. Di mana kelak ketika engkau telah menikah sekarang, kemudian semisal seorang suami istrinya tatkala sakit, maka dia harus memiliki kepekaan. Jangan biarkan istrimu sakit dalam kesendirian. Berikan perhatian. Bawa obati. Bahkan jika dirimu sakit pun, maka engkau harus memprioritaskan keluargamu. Maka itulah sifat dari seorang lelaki. Kemudian kelak jika engkau punya anak, maka terlebih tuntutanmu akan jauh lebih besar beban di pundak yang engkau rasakan. Anak dan istrimu bisa mengganjal kelak di akhirat. Maka janganlah menjadi seorang lelaki yang solih sendirian, yang sibuk beribadah hanya untuk dirinya sendiri dan meninggalkan nasihat kepada keluarganya. Karena sesungguhnya sesoleh apapun seorang suami, kelak dia akan terganjal oleh pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan tentang keluarganya. Duhai anakku, semoga engkau bisa menjadi seorang suami yang berkualitas, bisa membimbing, bisa menjaga, melindungi, dan mengayomi keluargamu, membawa keluargamu hingga ke jannah kelak. Dan itulah sebuah perjuangan seorang lelaki. Seorang lelaki tidak boleh menyerah selama hayatnya masih di kandung badan. Terputusnya perjuangan seorang lelaki hanyalah dengan sebuah kematian. Tatkala dia wafat, meninggalkan dunia ini, maka habislah batasan kualitas penjagaan, pengayoman yang bisa dia lakukan kepada keluarganya. Maka teruslah berjuang, teruslah belajar untuk menjadi suami yang berkualitas, yang bisa membimbing, menjaga keluargamu melebihi kamu menjaga dirimu sendiri. Semoga Allah memberkahi rumah tanggamu dan menjadikan engkau keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Abi ulang, jangan lupakan dua hal, yaitu kesimpulan dari nasihat ini. Yang pertama adalah buktikan kekhawatiran abimu bahwa engkau bisa menjadi seorang suami yang baik, dan juga buktikan kepada ayah istrimu bahwa engkau bisa menjaga istrimu melebihi dari dia, ayahnya, menjaga putrinya sedari kecil hingga masa dia melepaskan anaknya menjadi istrimu. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi dokumen untukmu dan bisa kamu baca atau bisa kamu dengarkan dikala kamu sedang dirundung kesusahan, kesulitan. Maka kesusahan dan kesulitan serta masalah adalah teman hidup seorang laki-laki. Jaga dirimu untuk tidak curhat sembarang kepada orang, apalagi menjelek-jelekan istrimu sendiri. Jangan pernah
bagi seorang suami menceritakan keburukan istrinya kepada orang lain, karena sama halnya hal itu adalah menelanjangi dirimu sendiri, terkecuali kepada seseorang yang kamu rasa bisa memberikan solusi yang baik atas masalah-masalah yang ada. Jaga jarimu di media sosial, di mana era ini seseorang seringkali lepas kendali dan lepas kontrol. Mereka menuliskan apa-apa yang ada di dalam unek-unek dan hati mereka, sehingga semua permasalahan yang ada di dalam hatinya tidak lagi difilter dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang bersih. Maka jaga istrimu dari engkau jelek-jelekan di muka umum. Jika kau dapati istrimu seseorang yang pemarah, maka itulah takdirmu dan perjuanganmu untuk membuatnya jadi lebih baik. Jika kamu mendapati istrimu seorang yang pemalas, yang tidak bisa bersegera memenuhi panggilan dari suaminya, maka itu pun PR bagimu untuk membuatnya berubah menjadi lebih baik. Maka semua permasalahan yang ada di dalam istrimu adalah menjadi tugas dan tanggung jawabmu, yang mana kelak akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan engkau bisa menjadi suami yang berkualitas, yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam sisi syariatnya, tetapi mewarisi kelembutan yang telah beliau contohkan di dalam rumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.